Saya muslim. Bukan muslim abal-abal. Bukan muslim abal-abal. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Apa itu firman? Yesus Kristus. Mari kita semua menerima Yesus. Karena saya bukan Kristen. Bukan Kristen. Sekali lagi, saya Bukan Kristen. Saya muslim. Bukan muslim Bukan. abal-abal. Saya Muslim yang taat. Dan menghafal ayat-ayat. Baik ikhwan, ini mohon maaf ya, sangat kontradiksi sekali. Orang ini sengaja menyampaikan di depan umum dan halayak banyak orang, bahkan memakai speaker supaya orang-orang mendengarkannya. Dan apa yang terjadi, Alhamdulillah? Orang ini mengajak kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan di sini sangat kentara sekali. Apa yang kemudian disampaikan ini menandakan dirinya bukan seorang muslim. Tetapi apa pengakuannya tadi? Saya ini muslim. Bahkan saya bukan muslim yang abal-abal. Saya muslim yang taat. Untuk apa? Menarik perhatian. Kalau misalkan orang ini mengaku dirinya sebagai orang Kristen, maka orang yang di sana, mobil khususnya orang muslim, muslimin dan muslimah tentunya, mereka tidak akan mendengarkan, ya Alhamdulillah. Akan seperti angin yang lewat saja dan tidak akan kemudian mendengarkan pernyataan ini. Karena jelas orang ini adalah non-muslim. Tetapi apa yang orang ini sampaikan? Saya ini muslim. Saya muslim taat. Tetapi lihat ajakannya tadi. Mari kita percaya kepada Yesus. Begitu ya. Dan tadi disebutkan ada Bible gitu. Ayat Bible di sana. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Siapa firman itu? Yesus. Menurut ibu ini teknik marketing murahan. Kalau hemat kami, Alhamdulillah, mengaku seorang muslim yang taat, mengaku seorang muslim yang katanya tidak abal-abal, tetapi ajakannya mengajak kepada hal yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Dikira ketika orang ini mengaku tadi seorang muslim yang taat, dia akan membacakan ayat-ayat Allah supaya orang-orang di sana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang dibaca itu adalah Bible. Ini mohon maaf, seperti apa ya? Orang ini mengaku vegetarian yang sangat keras ya, dan sangat fanatik kepada vegetarian. Tetapi di satu sisi orang ini menyampaikan, "Ayo kita makan rendang sama-sama." Kan ini gak nyambung. Mohon maaf, taat muslim yang bukan abal-abal itu tidak kemudian harus dikeluar-keluar seperti itu. Disampaikan kepada halayak umum. Tidak seperti itu. Karena muslim yang taat itu tidak butuh pengakuan orang lain, tidak butuh konfirmasi dari pihak lain, dan tidak butuh legitimasi sehingga kita disebut taat oleh orang lain. Tidak seperti itu. Justru orang taat itu akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sudah jelas, laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam. Dicap kafir, orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam dan abadi kekal di dalamnya, disiksa tanpa henti dan sakit yang sangat luar biasa, tidak ada hentinya. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala nyatakan, laqad kafara allazina qalu innallaha salisun salasa. Sesungguhnya telah kafirlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian daripada yang tiga. Kalau misalkan Anda betul-betul taat, Anda akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran ini, sehingga Anda akan berhati-hati dengan larangan-larangan Allah dan Anda akan melaksanakan titah-titah Allah. Nah, sudah jelas dalam Al-Quran yang mengatakan Isa sebagai Tuhan itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya kemudian, taatnya di sebelah mananya? Kalau saja Al-Quran sendiri Anda langgar, taatnya di sebelah mana? Coba kira-kira taatnya di sebelah mana? Mengaku sebagai muslim yang taat, muslim yang bukan abal-abal, tapi ajakannya untuk mengajak orang lain murtad, ikhwah. Dan apa yang terjadi? Kalau misalkan kita lihat videonya di sini, ini dekat dengan masjid, ikhwah, ya. Nah, ini dekat dengan masjid. Nah, jadi ini hemat kami seberang masjid ya, Pak. Seberang masjid, sangat dekat sekali dari masjid. Subhanallah. Nah, orang-orang pun juga akan melihat kepada orang ini. Kenapa? Karena memang dia mengakunya seorang muslim. Kalau orang ini mengakunya saya non-muslim, saya orang Kristen, ya udah, orang muslim di sana tidak akan memperhatikan orang ini. Ini sepertinya banyak yang berhenti juga begitu ya. Banyak yang melihat juga. Subhanallah. Ini bisa dipidana nggak ya kalau seperti ini ya, Pak? Kita tidak tahu ya. Tapi kalau misalkan mengajak seperti ini, ya di tempat dan di lingkungan yang di sananya ada muslim juga di sana, ya hemat kami, ini bisa kayaknya dipidana ya, Wah. Baik, kita akan lihat selanjutnya. Katanya orang ini sudah menghafal Al-Quran, sudah menghafal Yasin, sudah menghafal ayat kursi. Kalau menghafal saja, ya semua orang bisa. Jangankan umat Islam, non-muslim juga sangat bisa. Dan potensi besar bisa hafal ya, ikhwah. Apalagi orang ini membacanya itu dengan sangat cepat, luar biasa. Tidak mengetahui mana makhrajul hurufnya, mana panjang pendeknya, kemudian ikhfa, idhad, idghamnya. Itu dia babat semua ya, ikhwah.
Supaya apa? Orang tidak mengetahui bagaimana cara baca yang baik dan benar. Sehingga orang-orang di sana akan terheran-heran. Begitu kira-kira ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ayat kursi, kalau Bapak Ibu tidak percaya masa akan bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'at kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu Islam. Itu Islam katanya ya. Islam. Kalau modal hafalan, semua juga bisa. Dan itu bukan Islam, itu ayat kursi yang dibaca oleh umat Islam dalam surah Al-Baqarah itu sudah jelas ya. Jangankan Anda, Bu, kalau menghafal saja, burung saja bisa. Mau bukti? Silakan. Bahkan bacaannya lebih bagus daripada ibu ini. Ibu ini sengaja dicepatkan. Saya tidak bisa untuk cepat seperti ini, karena ini akan merusak kaidah tajwidnya, makhraj hurufnya. Bahkan kalau dibaca seperti ini, maknanya akan berantakan. Tidak akan sesuai dengan maknanya. Panjang saja, beda panjang dalam Al-Quran itu akan beda kepada maknanya. Mata dengan mata itu sangat berbeda. Mata, mimnya dibaca panjang, itu artinya mati. Kalau mata itu artinya kapan, menjadi harful istifham, menjadi pertanyaan. Nah, baik Hafilah, kita akan buktikan bacaan ibu ini justru kalah dengan bacaan burung ya. Baik. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يملكون شيء إلا بما علمه. Subhanallah, bacaannya malah lebih fasih ya ikhwah. Kalah ibu ini oleh burung. Jadi kalau menghafal, nampaknya ibu ini modal hafalan untuk melaksanakan misionaris itu. Jadi hati-hati, wahai kaum muslimin, hati-hati jaga akidah kita terhadap orang-orang yang semacam ini. Datang ke jalan-jalan untuk menyerukan agar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nauzubillah, itu bertentangan dengan akidah umat Islam. Maka di sini pembelaan kami dan counter kami terhadap orang yang mengaku sebagai muslim, apalagi ini sudah di jalan raya dan dekat masjid, ikhwan. Sangat dekat dengan masjid. Maka di sini kami untuk tampil meluruskan, kemudian kami tergerak untuk membela keyakinan kami, wabil khususnya agar umat Islam berhati-hati terhadap orang-orang yang semacam ini. Alhamdulillah, mungkin itu dua yang bisa kami sampaikan, sebarluaskan agar umat Islam semakin waspada dan semakin hati-hati ke depannya. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.